صل صلوا عليه. على النبي محمد. اللهم صل عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya ampunten Habib mah teh bisa bahasa Sunda. Habib aslinya orang Tangerang. Jadi menangkan pamajikan orang Bandung. Jadi cing di Bandung, Habib orang Tangerang. Ngaran Habib Muhammad Bagir bin Abu Bakar Al-Attos, lain Al-Idrus. Al-Attos Habib aslinya di Tangerang, campur aduk bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Paham Bu Indonesia? Bapak-bapak paham bahasa Indonesia? Jadi mun abi mah Sundana kasar di Tangerang mah. Tapi menangkan pamajikan orang Bandung. Paham Bu paham? Ya dek nangtung apa rek diuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala tabibi kulubina wa qudwatina wa zuhrina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait Bapak Hendi Muhammad Mansur beserta keluarganya, kita doakan semua mudah-mudahan hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anaknya yang dihitan menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang taat kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Serta para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini, kita doakan semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan, ketabahan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, lurah, serta staf dan jajarannya, mudah-mudahan kita doakan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang hadir pada siang hari ini di tempat ini,
Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengurangi sedikit pun daripada nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita rasakan pada saat ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan terutama nikmat yang paling besar kita dijadikan daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita curahkan, kita limpahkan kepada Habibana wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulama mengatakan, la tasilu nikmatun illa ahadin walau kana kafiran illa biwasitatir rasul. Tidaklah sampai satu nikmat pun walaupun orang tersebut kafir dengan perantara daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya datang ke sini ngedadak. Harusnya tadinya Al Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab, karena beliau di Yogyakarta jadwalnya sekarang. Saya ngedadak baru dibilang kemarin. Kebetulan Al-Fakir saya ada di rumah mertua di Bandung. Saya biasanya di Tangerang, cuma lagi bolak-balik ke Bandung. Dan alhamdulillah sampai ke tempat ini, silaturahmi ke tempat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak akan pernah putus sampai nanti kita berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita saling bertemu, saling melihat, mudah-mudahan pertemuan kita dikaruniakan daripada rahmatnya Allah dan keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Hendi Muhammad Mansur, beliau insyaallah, ini anaknya udah dihitan apa belum? Tajan. Mudah-mudahan nih anak yang dihitan besok namanya Syarif Hidayatullah Mansur kelak menjadi anak yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi anak yang soleh yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan Fatihah ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Hendi ini beliau niat menghitankan anaknya karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali dihitan yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika umur beliau 80 tahun. Dihitan umur 80 tahun, pakai kampak dihitannya, Bu. Enggak, kalau sekarang karena banyak dokter, kayak laser gampang. Dulu zaman Nabi Ibrahim umur 80 tahun mungkin udah peyot semua. Ya, 80 tahun dihitannya pakai kampak. Maka Bapak Hendi ini mengikuti milah daripada ajaran Nabi Ibrahim, karena yang pertama kali dihitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Summa auhayna
ilaika anittaba'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi Allah mewahyukan nih kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti milah kepada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sesungguhnya bukanlah Nabi Ibrahim daripada orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi Muhammad mengikuti kepada kakek moyangnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Para nabi dan para rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terus mengikuti. Kenapa mengikuti? Di dalam kebaikan, sebagaimana guru saya Al-Imam Al-Habbar Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, beliau mengatakan al-khairuhu kulluhu bil ittibah. Jadi kebaikan itu kita mengikuti para ulama, mengikuti para wali, mengikuti para nabi. Dan salah satu kita mengikuti daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW seperti menghitankan kepada anaknya. Ini adalah sunnah Nabi. Kalau kita mengikuti daripada sunnahnya Nabi, sungguh kita telah mencintai daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena menghitankan ini adalah kebersihan, kesucian bagi anak laki-laki. Ketahuilah Bu, Nabi besar Muhammad bersabda, al-islamun najib patanazzofu la yadkhul jannah illa najib. Jadi Islam itu adalah bersih, harus bersih daripada segalanya, daripada kotoran, daripada najis, daripada segalanya, karena tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Jadi Bapak Hendi ini menghitankan anaknya supaya anaknya ini menjadi anak yang suci, yang bersih daripada kotoran. Makanya dihitankan karena mengikuti daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan juga bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena diberikan anak dan dihitankan oleh Bapak Hendi ini, dan kelak bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka acara seperti ini, kita berkumpul di tempat ini, diundang oleh Bapak Hendi dalam rangka tasyakuran, bersyukur kepada Allah. Karena Nabi besar Muhammad SAW bersabda, atahaddasu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yaskuri qalil la yaskuri kasir wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Jadi Bapak Hendi ini bersyukur. Apa bersyukurnya? Mengadakan acara seperti ini, bukan acara dangdukan, bukan acara untuk maksiat, tapi bersyukur, bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah mempunyai putra dan putranya dihitankan. Yang mudah-mudahan dengan acara seperti ini menjadikan banyak daripada bapak ibu yang hadir pada hari ini mendoakan kepada anaknya. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu bapak, kita punya anak nih harus seperti ini. Harus ada tasyakuran, bukan ada dangdutan, bukan ada maksiat, tapi tasyakuran, kita mendoakan kepada anaknya. Mudah-mudahan nih anak menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka didik oleh bapak ibu, nih anak biar jadi anak yang soleh, biar anaknya jadi anak yang berbakti, ya seperti ini. Bikin acara kita berdoa rame-rame, pasti doa kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ibu-ibu punya anak masih kecil, udah dikasih HP, benar apa enggak? Bu, bapak-bapak sama, punya anak masih kecil udah dikasih HP, bukan dikasih Al-Quran. Banyak di antara anak-anak umat Islam saat ini tidak mengerti kepada Al-Quran, tidak mengerti kepada sholat, tidak mengerti kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau bertanya kepada ibu, Bu, ketika anaknya lahir sudah masuk SD ini, ibu ngajarin Al-Quran apa enggak, Bu? Yang ngajarin mengajarin, yang enggak. Ya Bu, kadang lebih banyak anak sibuk dengan HP-nya, dengan main gamenya, sehingga ibu bapak tidak mengajarkan kepada mereka Al-Quran, tidak mengajarkan kepada mereka sholat. Maka jangan salahkan kepada anaknya ketika ibu bapak meninggal nggak ada yang ngajiin. Benar apa enggak, Bu? Ketika ibu meninggal nggak ada yang nyolatin karena anaknya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, maka ibu akan disiksa ketika ibu masih di alam dunia kalau anak ibunya nggak bisa ngaji Quran dan tidak diajarkan kepada sholat.
Maka ingat-ingat Bu, ajarin nih anak ibu mulai saat ini. Kita jadikan anak ibu anak yang soleh dan soleha. Jangan ibunya pengajian, bapaknya pengajian, anaknya main game di rumah, anaknya pacaran di rumah. Buat apa ibu pengajian, bapak pengajian, sedangkan anaknya masih lupa kepada Allah, anaknya masih lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu nggak ada faedahnya hadir ke majlis taklim, hadir ke majlis sholawat, tapi anak-anaknya di rumah tidak diajarkan ngaji, anak-anaknya di rumah tidak diajarkan kepada sholat, anak-anaknya di rumah tidak dididik akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Bener apa enggak Bu? Bener apa enggak Pak? Bu, Pak, bener apa enggak? Ya, jangan seperti itu. Saya lihat nih anak-anak kecil pada jago semuanya main HP. Tapi Al-Quran Karim, Al-Quranul Karim dari zaman Rasulullah sampai saat ini tulisannya nggak pernah berubah, nggak ada yang hafal kepada Al-Quran. Bener apa enggak? Ya, dari zaman Nabi tulisan Al-Quran nggak pernah berubah sampai saat ini. Tapi HP yang baru, kan HP baru semuanya. Adanya juga baru, nggak ada HP di zaman Rasulullah. Tapi HP yang baru ada, anak-anak bapak ibu langsung paham kepada HP. Bener apa enggak? Ya bener apa enggak? Padahal Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tulisan nggak pernah berubah. Kadang cuma bisa surat An-Nas, Al-Falaq, Qul Huwallahu Ahad. Cuma 3 itu aja. Kadang ibu-ibu juga sama, bapak-bapaknya juga sama. Lebih pintar memainkan kepada HP dibanding membaca kepada Al-Quran. Maka ingat Bu, kita punya anak, kita didik kepada anak-anak kita mengerti kepada Al-Quran, mengerti kepada sholat, itu tabungan ibu. Nanti kalau ibu udah meninggal, pasti anak mendoakan kepada orang tuanya. Kalau sejak kecil diajarkan baca Quran, diajarkan sholat, saya yakin nanti ibu bapak udah meninggal banyak yang doain. Ya Bu, mau didik anaknya Bu. Kalau ibu nggak bisa didik anaknya, mengajarkan kepada Al-Quran, mengajarkan kepada sholat, mengajarkan kepada ilmu agama, banyak para guru di kampung, bener apa enggak? Banyak para ustadz di kampung, banyak pondok pesantren, masukkan kepada pondok pesantren. Karena sekolah zaman sekarang mereka tidak dikenalkan kepada Al-Quran, tidak dikenalkan kepada sholat, tidak dikenalkan kepada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Bener apa enggak Bu? Sekolah sekarang ngajarin enggak akhlaknya Nabi? Sekolah sekarang ngajarin enggak kepada sholat, kepada baca Quran? Ya mungkin cuma gitu-gitu aja. Tapi sekolah sekarang hanya urusan mengejar kepada dunia, yang dia dapatkan hanya ijazah. Benar apa enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ijazah sekarang bisa dibeli. Ijazah bisa dibeli pakai duit. Banyak yang sekolahannya tinggi tapi jadi tukang sapu. Ya enggak? Yang suka nyikup pasir, banyak yang seperti itu. Tapi ilmu agama, Al-Quran tidak bisa dibeli oleh uang. Tidak bisa dibeli pakai duit. Pakai duit nggak bisa dibeli ilmu agama itu. Sholat nggak bisa kita beli. Al-Quran, baca Quran, kalau kita nggak belajar benar-benar nggak bisa kita beli. Tapi ijazah sekolah bisa kita beli. Benar apa enggak? Kalau nggak ada sekolah paket A, B, C, sampai Z mungkin sekolah paket tuh. Ya, tapi baca Quran nggak ada paket-paketan Bu. Yang nggak ngaji agama nggak ada paket-paketan. Maka dari sejak kecil anak ibu ajarkan baca Quran. Saya yakin ibu-ibu bisa baca Quran, bapak-bapak bisa baca Quran, bapak-bapak ngerti kepada sholat, ajarin, jangan didiamin aja. Karena tanggungannya berat nanti di hadapan Allah, karena anak adalah titipan Allah. Kita ajarkan anak-anak kita untuk kenal kepada Al-Quran, untuk kenal kepada sholat, supaya nanti bisa ketika kita nanti di hadapan Allah, bisa anak kita membantu kepada kita. Bantu dengan apa? Bantu dengan doa. Kata Rasulullah, ijamata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal daripada manusia akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatun zariyatun, sedekah yang mengalir terus. Au ilmu yuntafa'u bi, atau ilmu yang diberi manfaat. Yang ketiga, au waladun soleh yad'u lahu. Ini yang ketiga nih, yang ketiga. Anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang tua. Kadang ada orang tua zaman sekarang nih, punya anaknya nggak bisa ngaji, orang tuanya meninggal, anaknya malah main HP. Bener apa enggak? Orang tuanya meninggal, anaknya biasa aja, nggak ada yang nangis, karena hatinya susah untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tuanya
di masa kecil itu anak nggak pernah mendidik kepada kenal dengan Allah, kenal dengan ayat-ayat Allah, kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pendidikan Nabi mah gampang. Pendidikan Nabi mah gampang buat anak-anak kita nih di rumah. Kata Rasulullah, adibu auladakum ala salasi khisalin. Yang pertama kata Rasulullah, hubbin nabikum. Hujan ini. Lanjut apa enggak ini? Mau hujan-hujanan, Bu? Kalau ibu hujan-hujanan, saya turun juga ikut hujan-hujanan. Ya, lanjut apa enggak, Bu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didiklah anak kalian ketika waktu kecil. Yang pertama apa didikan Nabi? Hubbin nabikum, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu siapa Rasulullah, Bu? Tahu anaknya Rasulullah, tahu ibunya Rasulullah, ayahnya Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah anak kita suruh dididik untuk kenal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau kita mendidik anak dari sejak kecil kenal dengan Nabi, kenal dengan akhlak Nabi, udah dewasa pasti itu anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nih saya mau tanya ibu-ibu, pernah nggak ibu waktu kecil anaknya ngajarin sejarah Rasulullah? Ibu, wah pada diam aja, nggak pernah kayaknya nih. Enggak, kadang ibu-ibunya nggak ngerti sama sejarahnya Nabi, ngaku umatnya Nabi tapi nggak ngerti sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad. Salam, ibu-ibu ngerti sejarah Nabi, Bu? Bu, wah diam baik, cicing wae lah. Ngerti sama sejarah Nabi? Hah? Belum, Allah udah tua, Bu. Yang udah tua nggak ngerti sejarah Rasulullah. Maka jangan salahkan nanti anaknya jadi anak yang durhaka. Kenapa anak yang durhaka? Karena sejak kecil tidak diajarkan bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah orang yang paling utama akhlaknya, orang yang paling baik. Allah memuji di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Kalau anak-anak ibu pengen jadi anak yang soleh, anak yang berbakti, maka ajarkan dari sejak kecil sampai dewasa kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau diajarkan sejak kecil akhlaknya Nabi, sejarahnya Nabi, pasti kelak menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu dan bapak. Karena saya ngalamin sendiri, Bu. Saya sejak kecil diajarkan oleh abah saya tentang akhlaknya Rasulullah, sejarahnya Rasulullah, supaya saya bisa ngikutin kepada Rasulullah. Dipukulin saya, Bu, nggak bisa ngaji, dipukulin, dikunciin di kamar mandi sama abah saya. Abah saya itu keras. Tapi apakah ada anak ibu bapak nggak mau sholat dikunciin apa dipukulin pakai sapu? Ada, Bu? Ada yang seperti itu. Mungkin zaman sekarang jarang, kadang orang tuanya aja nggak sholat. Tapi saya yakin ibu-ibu bapak-bapak di sini, saya yakin mudah-mudahan semua anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan lanjutan hadis yang tadi, wa qiraatul Quran. Kata Rasulullah setelah mengajarkan anaknya untuk cinta kepada Nabi, untuk belajar akhlaknya Nabi, hendaknya dia mengajarkan kepada Al-Quran. Nah, mengajarkan kepada Al-Quran. Karena apa? Fa inna hamalatil Quran fi zillillah yauma la zilla illa zilluhu ma'al anbiya'i wa asbiya'i. Karena orang yang membawa Al-Quran, yang membaca Al-Quran selalu di dalam naungannya Allah. Tiada ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi dan orang-orang soleh. Kalau HP, tiap hari megang HP nggak bakalan dapat naungannya Allah. Tapi yang dipegangnya Al-Quran setiap hari, kita selalu dalam naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dahulu, para ulama dahulu sedikit-sedikit megang Quran. Baca Qurannya setiap hari hatam, tapi sekarang sedikit-sedikit megang HP. HP-nya hatam tiap hari, Facebook, IG, semua. Sampai lupa kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita hidup di alam dunia lupa kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan menyia-nyiakan kita nanti di hadapan Allah. Karena Al-Quran, siapa orang yang baca Quran akan diberikan syafaat. Tapi orang yang meninggalkan Al-Quran nanti akan disia-siakan nanti di hadapan Allah. Ketika kita akan disiksa, Al-Quran tidak akan membantu kepada kita. Karena Al-Quran mukjizat
daripada mukjizat paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ngaku umatnya Nabi, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, jangan pernah lupa kepada Al-Quranul Karim. Ini ada satu cerita, Bu. Ada satu cerita, kalau ibu pengen anak ibu berbakti sama ibu atau bapak, ambil daripada kisah ini nih. Kisah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Tahu Sayyidina Uwais Al-Qarani siapa, Bu? Tahu, Bu? Pak, siapa? Mungkin bapak-bapak ada yang tahu, ada yang belum tahu. Ibu-ibu, Sayyidina Uwais Al-Qarani ini seseorang yang hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Nah, kira-kira Bu, kalau di kampung ini ibu nih ada Rasulullah, umpama ibu hidup di zaman Rasulullah, apakah ibu pengen ketemu sama Nabi Muhammad? Bapak pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi ini Sayyidina Uwais Al-Qarani hidup di zaman Rasulullah SAW, tidak pernah berjumpa dengan Nabi karena sibuk ngurus ibunya lagi sakit di rumah. Sibuk ngurus ibunya sakit di rumah. Cuma kadang orang zaman sekarang anak-anak ibunya sakit biarin aja main. Bener apa enggak, Bu? Ibu ngerasain ya? Ibunya sakit, bapaknya sakit, bukan nemenin di rumah. Ya, baca doa, kadang anaknya main terus. Nah, ini Sayyidina Uwais Al-Qarani, beliau hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Sibuk ngurus ibunya di rumah. Sibuk, tiap hari diurusin karena ibunya udah nggak bisa jalan, udah tua, digendong-gendong kemana-mana sama Sayyidina Uwais Al-Qarani. Satu kisah, singkat cerita, Sayyidina Uwais Al-Qarani ini lagi ngobrol sama ibunya, berbincang karena tinggal cuma berdua. Berbincang sama ibunya, ibunya ngomong, "Wahai anakku, wahai putraku, ibu ingin sekali berangkat haji." Nah, ibu pernah ngomong gak kayak gitu sama anaknya? Bu, pernah ngomong gak, Bu? Ini ibunya ngomong, "Wahai putraku, wahai anakku, aku ingin sekali pergi berangkat haji." Sedangkan ini anaknya nggak punya apa-apa. Sayyidina Uwais Al-Qarani nggak punya apa-apa, orang miskin. Bingung mau berangkatin hajinya gimana, nyari duit kemana. Lanjut apa enggak, Bu nih? Sampai kurang lebih 7 bulan. 7 bulan naik turun gunung tiap hari, sampai ini kambing gede. Sampai nggak kerasa beban lagi bawa kambing. Sampai tibalah bulan haji. Bulan haji, karena pada saat itu Sayyidina Uwais Al-Qarani rumahnya di Yaman. Yaman ke kota Makkah kurang lebih jarak mungkin 1 bulan kalau jalan kaki. 1 bulan kalau jalan kaki. Ini setelah badannya keker, pas waktu musim haji, ini ibunya digendong dari rumahnya sampai ke Mekah. Ini anak yang bakti ini. Ada nggak anak yang seperti itu zaman sekarang? Sulit, jarang bahkan yang seperti itu. Nganterin ibunya naik motor gak mau, bener, Bu? Ya kan, suruh beli ini beli itu nggak mau. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarani ini gendong ibunya. Tawafnya digendong. Sampai pulang ke rumah masih digendong ibunya. Sampai badannya keker, berbulan-bulan pulangnya. Sampai pulang ke rumah, setelah musim haji beres, digendong terus tuh tawafnya. Semuanya pokoknya digendong, gak pernah diturunin ibunya. Digendong terus. Sampai musim haji beres, Sayyidina Uwais Al-Qarani pulang. Pulang ke rumah. Nyampe rumah, Sayyidina Uwais Al-Qarani ngomong, "Wahai ibuku, saya ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah." Karena keinginan besar hidup di zaman Nabi Muhammad nih, Sayyidina Uwais Al-Qarani pengen sekali saya ini berjumpa dengan Rasulullah. Minta izin sama ibunya. "Wahai ibuku, saya ini rindu pengen ketemu Rasulullah." Kata ibunya, diizinin Sayyidina Uwais Al-Qarani. Jalan kaki lagi sampai Madinah. Sampai kota Madinah, Sayyidina Uwais Al-Qarani ngotok pintu. "Assalamualaikum." Ternyata yang membuka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya, "Kemana Rasulullah?" Kata Sayyidina Uwais Al-Qarani. Kata Sayyidina Aisyah, "Rasulullah sedang perang dengan sahabatnya, mungkin pulangnya 2 minggu lagi," kata Sayyidina Aisyah.
Ini hati yang menggebu rindu cinta sama Nabi, yang pengen berjumpa sama Nabi, tiba-tiba nggak bisa berjumpa. Kalau saya nunggu Rasulullah, kasihan ibu saya di rumah sendirian. Nggak pikir panjang nih pulang ke rumah ibunya. Nggak berjumpa dengan Rasulullah. Karena takut menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Nyampe rumah, anak tersebut menangis. Saya tidak berjumpa wahai ibuku dengan Rasulullah. Dan ibunya doain mudah-mudahan kau cepat berjumpa dengan Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah pulang perang, diberitahu oleh Sayyidina Aisyah, wahai Rasulullah, ada datang si fulan. Ternyata Rasulullah udah tahu. Ketika itu Rasulullah memanggil Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, cari orang yang namanya Uwais Al-Qarani. Ini Sayyidina Umar, Sayyidina Ali nggak tahu siapa sih Uwais Al-Qarani. Ini Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mencari Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sampai satu kampung di kota Yaman ada orang yang lagi ngobrol. Kalau kita mah di saung lagi pada ngobrol. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bertanya, wahai fulan, apakah engkau kenal dengan Sayyidina Uwais Al-Qarani? Kata orang tersebut, saya tidak kenal, namun ada di sini orang gila yang hidupnya di pinggiran sampah dan makannya bersama anjing. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, mungkin itu orangnya. Disamperin sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali bertemu. Sayyidina Uwais Al-Qarani lagi di pinggiran sampah, lagi makan dengan anjing. Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ngomong, apakah engkau yang bernama Sayyidina Uwais Al-Qarani? Sayyidina Uwais Al-Qarani kaget. Tahu dari mana nama saya? Saya tahu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar menangis melihat keadaan Sayyidina Uwais Al-Qarani seperti itu, makan dengan anjing di pinggiran sampah. Lalu bertanya, kenapa wahai Sayyidina Uwais Al-Qarani engkau makan bersama anjing? Apa jawab Sayyidina Uwais Al-Qarani? Kalau anjing ini bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka saya lebih hina daripada anjing. Tapi kalau saya bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, saya lebih mulia daripada anjing. Hidupnya sederhana, bakti sama orang tua, sampai dikatakan namanya Sayyidina Uwais Al-Qarani, ismuhu masyhurun fis sama wa masturun fil ardh. Namanya Sayyidina Uwais Al-Qarani terkenal di langit. Kenapa terkenal di langit? Karena bakti sama ibunya. Sampai para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala kenal dengannya. Sebab bakti sama ibunya. Tapi penduduk bumi gak ada yang kenal. Dan kata Rasulullah, kalau ketemu sama Sayyidina Uwais Al-Qarani, minta doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini Sayyidina Uwais Al-Qarani berbakti sama ibunya. Ibu pengen anaknya seperti itu, Bu. Bapak pengen anaknya seperti itu. Saya yakin, Bu, kalau anaknya seperti itu, bakti sama ibu sama bapak, kalau ibunya didiknya benar-benar, didiknya karena kasih sayang, didiknya karena nanti ibu takut disiksa, didik mulai dari sekarang menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan keluarga Bapak Hendy Muhammad Mansur menjadi keluarga yang nanti mendapatkan daripada kasih sayangnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini anak nanti anaknya diajarkan ngaji, diajarkan sholat, dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan saya doakan juga mudah-mudahan ibu bapak menjadi punya anak putra dan putri yang soleh dan solehah, kelak ketika ibu meninggal dunia banyak yang doain, bapak meninggal dunia banyak yang doain. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ini tim hadrohnya bisa nggak main hadroh? Coba kita baca qasidah, baca sholawatan. Mudah-mudahan dengan baca qasidah, baca sholawat ini turun daripada pandangan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa ibu bapak ikutin semuanya. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada.
والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما Ini tim hadrohnya mana? على حمدا Tim hadroh naik ke panggung. صلي وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا أنذرها وقد مدت خطاها وسلت من مدامها سهائم ومالت للحمى طربا وعانت إلى تلك المعالم والملائم صلي وسلم دائما على حمدا Allah sallu alaihi. صلي Ibu bapak yang bisa ikutin semua ibu. دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا نبي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمراتب له الجاه الرفيع وله المعالي له الشرف المؤبد والمناكب صلي وسلم صلوا عليه. دائما على حمدا صلي وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى ولو أن سعينا كل حين على الأهداك فوق النجائب ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب صلي وسلم دائما على حمدا صلي وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مدين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل معلوم إلا اللهم صل عليه كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
واصحبي في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsa min junubina rahmatu arja'inana min amalina faghfir lana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muhawwil hawil halalna ila ahsanil hal. Allahumma maqbul niyatina ya Allah, maqbul hazatina ya Allah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu ala alihi wasahbihi wasallam bi niyati salahil qulub wal qalib wa husuli ala kulli matalib bi jahi sayyidina Muhammad wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kafati ali al-taib wa sahbi zawil manaqib wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.